Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya M. Ridani Hadipiza dengan NPM 201110607 kelas 5E reguler Banjarmasin. Jadi di sini saya akan menjelaskan fungsi dari tiap baris-baris coding saya. Yaitu kita buka Pelgo-nya dulu. Selanjutnya kita run aja langsung. Oke, pada form pertama ini di sini ada profile saya. Di sini dalam profile saya ini codingannya terdapat pada home.kml. Langsung saja kita buka. Nah, di home.kml ini sendiri ada label dan image. Jadi label ini sendiri berfungsi untuk memuat tulisan untuk kita taruh pada form yang kita inginkan. Di sini saya menaruh nama, npm, dan kelas. Selanjutnya yang kedua di sini ada image. Image ini sendiri berfungsi untuk memuat gambar ke form yang kita inginkan. Contohnya seperti ini. Ini kan foto underscore alma, jadi foto alma mater saya di sini. Oke, selanjutnya di sini kita pencet di kiri atas ada menu samping di sini. Dan menu samping ini sendiri codingannya terdapat pada main.kml. Kita buka saja langsung. Oke, di main.kml di sini saya membuat menu samping dengan nama menu samping di sini. Selanjutnya ada item delegate. Nah, item delegate ini sendiri berfungsi untuk mengarahkan ke form mana yang kita inginkan. Misal data bibit ke form data bibit. Nah, jadi di sini kita arahkan data bibit ke bibit.kml, sedangkan data stock kita arahkan ke stock.kml. Di sini saya juga membuat label dan image. Di sini labelnya adalah kehutanan di sini supaya tahu. Dan kedua ada logo di sini, logo kehutanan saya buat juga. Maka selanjutnya kita akan ke data bibit. Nah, jadi data bibit ini sendiri terdapat pada codingannya terdapat pada bibit.kml. Kita buka saja langsung. Nah, pertama-tama di bibit.kml ini sendiri ada page. Page ini sendiri berfungsi untuk menampilkan satu halaman dengan identitas atau namanya sendiri adalah form 1. Selanjutnya di sini saya membuat properti dengan tipe data string dan dengan nama isi pesan. Dan value-nya itu kita kosongi saja. Selanjutnya di sini ada dialog dan saya beri nama di sini pesan validasi. Jadi di dialog ini sendiri jangan lupa kita untuk mengimport quick dialog. Jadi fungsi dialog ini sendiri adalah untuk memunculkan pesan validasi apabila salah satu text field itu tidak diisi atau ID itu sudah terdaftar. Nah, selanjutnya ada titel informasi di sini berfungsi untuk judul pada pesan validasinya. Jadi contohnya itu seperti ini. Nah, misalnya satu sudah ada 3. Nah, nama bibitnya, nama bibit wajib diisi. Nah, informasi ini adalah judul dari pesan validasinya. Oke. Setelah itu di sini ada rectangle. Rectangle di sini adalah berfungsi untuk membuat objek dengan bentuk persegi 4 atau kotak. Jadi di sini fungsinya rectangle yang di sini adalah untuk menu tab bar yang ada di bawah di sini. Nah, selanjutnya ada width dan height. Width ini sendiri berfungsi untuk mengatur ukuran lebar dari kiri sampai ke kanan. Selanjutnya sebaliknya dengan height. Height sendiri adalah untuk mengatur ukuran dari atas ke bawah atau dari bawah ke atas. Selanjutnya ada color. Color ini sendiri berfungsi untuk mewarnai background ya. Seperti background pada menu tab bar atau background pada form data bibit ini. Selanjutnya di sini ada swipe view. Swipe view ini sendiri berfungsi untuk swipe ke kiri dan ke kanan. Jadi kita itu tidak perlu memencet seperti ini, bisa dengan cara seperti ini. Kita swipe. Nah, kita swipe saja langsung seperti ini. Oke, habis swipe ini sendiri, maka kita akan membuat item. Nah, fungsi dari item sendiri adalah untuk membuat halaman. Jadi kita membuat item 1 untuk halaman 1. Dan dimana rectangle ini sendiri berfungsi untuk memuat group box, label, dan text field. Jadi di dalam group box ini sendiri kita atur X dan Y-nya juga. Jadi X di sini adalah berfungsi untuk ukuran ke samping dan Y ini adalah ukuran untuk ke atas dan ke bawah. Dan jangan lupa width dan height-nya kita
kita sesuaikan dengan kebutuhan kita. Dan jangan lupa di grup blognya ini kita beri titel data bibit supaya tahu, misalnya di dalam sini adalah data bibit gitu. Ini tulisannya kita kasih font bold true tadi di sini supaya di sini tulisannya terbold. Selanjutnya, nah di dalam grup box tadi sudah dibilang terdapat label dan text field. Nah, label dan text fieldnya ini sesuai dengan database kita atau field kita di database. Jadi di sini ada bibit underscore id, ada nama underscore bibit, dan ada nama underscore latin. Nah, seperti ini ada id underscore bibit, ada nama underscore bibit, dan ada nama underscore latin. Nah, dan pada text field id bibitnya kita tambahkan on text change di sini berfungsi untuk menampilkan data yang tersimpan sesuai dengan ID yang dimasukkan. Jadi kita akan menampilkan ID yang kita masukkan di sini. Misal 1 di sini yang muncul adalah jeruk, nama latinnya jeruk banget gitu. Nah, dan di ti.checkData ini sendiri dia akan menangkap data. Jadi kita tinggal menginput 1, dia akan menangkap data dari nama bibit dan nama latin. Jadi cek data ini nanti kita jelaskan codingannya ada di backend.h dan di backend.cpp. Kita lanjut yang ada di form aja dulu. Selanjutnya ada clear di sini. Clear di sini adalah berfungsi untuk mengclear inputan atau isi dari text field kita di sini. Nah, misal di sini kita clear. Nah, maka yang muncul adalah data berhasil di clear. Seperti itu. Selanjutnya ada label kedua di sini, sama saja penjelasannya dengan label yang pertama. Ini txt nama bibit, txt nama latin. Oke, selanjutnya kita ke button. Jadi di sini ada button proses atau button simpan. Di sini terdapat pesan validasi, yang dimana pesan validasi ini muncul apabila inputan tidak kita isi. Nah, seperti tadi, misal ID bibit wajib diisi, nama bibit wajib diisi, seperti itu. Selanjutnya di sini ada focus true. Nah, focus true ini sendiri berfungsi untuk semisal nih kita isi ID bibit sudah kita isi, kita lewati atau kita langkahi ke nama latin aja, kita isi rose misal di sini. Maka focus true-nya ini akan otomatis kursornya ini ke kursor text field nama bibit, jadi langsung terfokus kursornya ke text field nama bibit di sini. Oke, kita hapus saja dulu. Oke, selanjutnya di sini ada TI simpan bibit. Nah, TI simpan bibit di sini adalah berfungsi untuk menyimpan data ke dalam database. Apabila semua data sudah terisi, maka muncul validasi data berhasil disimpan. Nah, jadi TI simpan bibit ini juga isi codingannya itu terdapat pada backend.h dan backend.cpp. Nanti kita jelaskan. Oke, dan yang kedua di sini ada button clear. Nah, button clear ini sendiri berfungsi untuk membersihkan semua data yang ada pada inputan atau pada text field kita. Nah, jadi apabila data berhasil dikosongkan atau di clear text fieldnya, maka akan muncul data berhasil di clear di sini. Selanjutnya ada button edit. Nah, di dalam button edit sendiri ada TI edit bibit. TI edit bibit ini berfungsi untuk mengedit data atau mengubah data yang ada pada database kita. Apabila data berhasil diedit, maka akan muncul pesan validasi data berhasil diedit. Selanjutnya ada button hapus. Di button hapus sendiri ada TI hapus bibit. Di sini adalah berfungsi untuk menghapus data sesuai dengan ID yang kita inputkan. Jadi di sini kita hanya memerlukan ID saja. Ini mana misal kita ketik 1 saja, maka data sudah bisa langsung dihapus. Nah, jika berhasil maka muncul pesan validasi data berhasil dihapus. Oke, selanjutnya di sini ada item kedua. Nah, item kedua di sini adalah untuk membuat halaman kedua. Jadi item kedua untuk halaman kedua. Di halaman kedua sendiri kita akan membuat tabel data menggunakan tabel view.
Jadi pertama-tama model data source kita ini kita ubah dulu sesuai dengan yang ada di main CPP kita. Nah, model data source atau model data tabel kita di sini adalah model bibit. Nah, untuk yang tabel yang kedua nanti adalah model stok. Nah, jadi di sini kita di bibit ini kita taruh di sini adalah model bibit. Nah, selanjutnya ada delegates rectangle text display. Nah, display di sini adalah berfungsi untuk apabila database kita sudah berhasil dikoneksikan, tabel kita berhasil dikoneksikan, tapi displaynya ini kita hapus. Isinya ini maka akan kosong, seperti 1 jeruk banget atau 2 melon banget. Waktu kita hapus displaynya, nanti dia akan hilang atau tidak muncul. Oke, selanjutnya ada footer. Nah, footer di sini berfungsi untuk meletakkan tab button untuk menuju ke halaman ke-1 dan halaman kedua. Nah, jadi fungsinya itu untuk menuju ke halaman ke-1 dan halaman ke-2. Oke, sudah paling bawah di sini. Maka kita akan lanjut ke backend.h. Nah, di backend.h ini yang pertama ada include key object. Di sini berfungsi untuk menampilkan objek. Dan yang kedua ada include QSQL database. Di sini agar berfungsi untuk mengkoneksikan database. Dan yang kedua ada include QSQL query. Di sini berfungsi untuk query bisa digunakan atau untuk coding simpan, hapus, dan edit. Selanjutnya ada QSQL error. Di sini QSQL error berfungsi untuk bisa menunjukkan jika terdapat error pada koneksi simpan dan hapus. Nah, pada koneksi simpan dan hapus. Selanjutnya ada include QDebug. Include QDebug di sini berfungsi untuk menemukan atau memperbaiki kesalahan di bug kode program atau seperti muncul pada pesan di bawah seperti ini. Nah, seperti data berhasil dikoneksikan seperti ini. Nah, itu fungsinya dari QDebug. Selanjutnya ada QSQL query model. Di sini adalah berfungsi untuk membuat model di dalam data tabel yang terdapat pada baris dan kolom. Selanjutnya ada QSQL record. Di sini berfungsi untuk menampilkan data record. Nah, selanjutnya di sini ada QInvocable. QInvocable sendiri berfungsi untuk menjalankan program atau menginvokasi. Karena QInvocable sendiri bisa merupakan sebuah objek yang memiliki metode. Atau di sini QInvocable ini berfungsi untuk membuat metode supaya bisa dipanggil di dalam QML. Jadi di sini ada beberapa variabel. Sini ada koneksi database, simpan bibit, edit bibit, hapus bibit, simpan stok, cek data, ambil nama bibit, X nama. Jadi di sini fungsinya variabel koneksi database di sini adalah untuk menyimpan atau membuat menyimpan kode program atau sintak tentang supaya mengkoneksikan database, sama seperti simpan bibit. Di sini adalah untuk membuat sintak atau kode program untuk simpan data yang ada pada backend.cpp. Sama seperti edit, hapus, simpan stok, dan cek data ini sendiri berfungsi untuk menyimpan sintak atau kode program untuk mencari atau menangkap data nanti. Nah, makanya diperlukan variabel ambil nama bibit. Nah, di ambil nama bibit ini kita akan menangkap data dan akan dikembalikan dengan X nama atau akan direturn dengan X nama. Jadi semua yang di sini variabelnya tinggal kita refaktorkan aja. Kita refaktorkan, maka akan muncul di backend.cpp. Nah, seperti ini. Nah, di void backend koneksi database, di sini fungsinya adalah untuk mengkoneksikan database. Sini database saya yaitu bernama 20.110.607 underscore kehutanan. Set hostname-nya seperti biasa localhost, username-nya root, passwordnya kita kosongkan saja. Set portnya itu sesuai dengan SAM kita 3306. Oke, selanjutnya di sini ada if koneksi open. Apabila koneksi berhasil dikoneksikan, maka yang muncul pesan validasi adalah data berhasil dikoneksikan. Selanjutnya di sini ada fungsi QDebug. QDebug sendiri berfungsi untuk memberikan pesan jika koneksi berhasil dikoneksikan. Nah, selanjutnya di sini ada void backend simpan bibit. Nah, jadi maksud saya menyimpan atau tadi menyimpan sintak atau kode program itu adalah di dalam
Di dalam variabel simpan bibit ini kita sudah membuat sintak atau kode program tentang simpan bibit. Nah, insert into bibit value, tanda tanyanya ini sesuai dengan field yang kita buat di database kita. Di sini ada 3, maka tanda tanyanya ada 3. Insert into, SQL simpan, prepare, SQL simpan, bin value. Nah, bin value ini sendiri berfungsi sebagai pengikat atau pengganti parameter. Selanjutnya di sini ada exec. Exec di sini adalah berfungsi untuk mengeksekusi atau perintah atau komen untuk mengeksekusi program. Nah, sama seperti edit bibit juga menyimpan sintak atau kode program untuk mengupdate atau mengedit data yang ada pada database. Nah, seperti ini, update bibit, delete, ini delete menggunakan ID saja. Nah, selanjutnya kita ke bawah, ke bagian return. Nah, jadi fungsi ambil nama bibit sendiri tadi sudah saya jelaskan. Di sini kita akan menangkap data dan kita akan mengembalikannya dengan return x nama. Jadi kita akan mereturn dengan x nama di sini. Jadi variabel x nama ini akan kita cari recordnya sama 0, value-nya itu 12, 12345. Ini maksudnya adalah karena ID bibit dan ID stok tidak kita buat. Kan ID bibit tidak kita buat di sini. Maka 0, 1, 2, jadi maksudnya itu nama bibit adalah urutan ke-1 di sini. Nama bibit adalah urutan ke-1 dan nama latin adalah urutan kedua. Sama seperti halnya ID bibit di sini. ID bibit urutan ke-1, nama bibit urutan kedua, jumlah masuk urutan ketiga, jumlah keluar urutan keempat, dan total urutan kelima. Setelah di backend.cpp, maka kita lanjut ke main.cpp. Jadi di main.cpp ini ada yang namanya model data table. Nah, di dalam model data table itu berfungsi untuk memanggil model data sesuai dengan nama tabel kita. Jadi di sini kita akan menggunakan call SQL yang akan otomatis memanggil tabel kita dan akan menangkap data yang ada pada tabel, dan selanjutnya akan ditransfer ke FTI dengan nama model TI di sini. Jadi akan ditransfer ke FTI dan dengan nama model TI di sini. Oke, selanjutnya kita ke model data table.h. Di model data table.h sendiri ada include QObject untuk menampilkan objek, QSQL query model untuk membuat model di dalam data table yang terdapat baris dan kolom. Selanjutnya ada QSQL record untuk mengambil baris-baris pada table, dan ada QSQL field untuk mengambil judul kolom. Di sini terdapat public QSQL query model. Jadi public QSQL query model ini fungsinya sendiri adalah untuk mewarisi sifat dari QSQL query model. Selanjutnya ada QVariant di sini. QVariant di sini adalah berfungsi untuk menangkap data, dan QHash role name di sini berfungsi untuk menangkap kolom atau field yang ada pada tabel, dan private generate role name di sini berfungsi untuk menangkap field. Nah, selanjutnya kita ke model data.cpp. Jangan lupa include model data table.h ini untuk berfungsi untuk menyimpan metode-metode yang ada di model data table.h. Nah, selanjutnya kita ke model data table.cpp. Di sini kita ke mRows name. Di sini berfungsi untuk nama kolom pada table view. Insert dimasukkan ditambahkan dari record field name tergantung dengan tabel kita sendiri. Oke, semuanya saya kira sudah saya jelaskan. Maka kita akan coba merun ulang program kita di sini. Oke, kita coba run di sini ya. Oke, yang pertama data bibit di sini, ID bibit 1 sudah ada ya. 3 di sini. Misal nama bibitnya adalah mawar. Nama latinnya adalah rose. Kita proses, data berhasil disimpan. Nah, selanjutnya kita cek aja di sel kita di sini apakah berhasil. Select from bibit titik koma. Nah, maka masuk di sini mawar rose. Oke.
Selanjutnya kita coba clear. Nah, data berhasil di clear. Oke, maka di sini kita coba edit dulu di sini. Misal di sini adalah mawar. Di sini kita nama latinnya adalah roses. Kita coba edit. Data berhasil diedit. Nah, kita lihat di sini dulu. Select from bibit. Nah, mawar rose sudah berhasil di sini. Selanjutnya kita oh ya, ini harus dimulai ulang dulu kode programnya karena di sini saya belum berhasil menemukan coding tombol refresh. Jadi kita mulai ulang dulu programnya di sini. Data bibit, tabel bibit. Nah, sini sudah berhasil mawar rose. Oke, jadi kita coba menghapus dulu di sini mawar rose. Kita coba hapus. Data berhasil dihapus. Kita buka lagi di command prompt kita. Select from bibit, titik koma. Nah, sudah berhasil ya mawar tadi kita hapus. Dan untuk kita lihatnya, kita bisa memulai ulang kode programnya lagi di sini. Nah, sudah berhasil. Oke, selanjutnya kita ke tabel yang kedua di sini, tabel stok. 1 sudah, 2 sudah, 3 sudah juga, 4. ID bibitnya 4 juga. Nama bibitnya misal di sini adalah mawar. Jumlah masuknya semisal di sini adalah 500. Jumlah keluarnya adalah 200. Maka totalnya di sini adalah 300. Oke, kita proses di sini. Data berhasil disimpan. Coba lihat di sini select from stock. Titik koma. Nah, di sini sudah berhasil mawar. Jumlah masuknya 500, jumlah keluarnya 200, totalnya adalah 300. Oke, kita clear. Oh ya, di sini tadi belum saya lihat kan ya pesan validasinya. Ya udah sekalian saja di sini. 5 di sini. Oke, ID bibit wajib diisi 5. Nama bibitnya nama bibit wajib diisi karena sudah mawar di sini. Selanjutnya adalah melati. Sudah melati di sini. Jumlah masuk wajib diisi. Melati apa sudah diisi? Belum. Jumlah masuknya misal 200 saja di sini. Nah, pesan validasinya yang keluar, jumlah keluar wajib diisi 100 dan total wajib diisi. Di sini adalah 100. Kita proses di sini. Data berhasil disimpan. Oke, kita lihat di sini apakah masuk. Select from stock. Nah, masuk di sini melati. Selanjutnya kita coba clear. Apakah berhasil? Berhasil. Yang melati kita coba edit di sini menjadi 100 saja. Dan di sini kita coba 50. Dan di sini kita coba 50. Oke, kita edit. Data berhasil diedit. Apakah masuk? Coba di sini select from stock. Nah, 100 melati 150 50. Oke, supaya tabelnya masuk di sini, maka kita coba di sini kita coba run lagi ya. Kita run ulang di sini. Oke. Coba run ulang data stok table di sini. Oke. Nah, di sini kita sudah berhasil mawar 500, 200, 300, melati 100, 50, 50. Nah, kita coba hapus dulu di sini. 4. Oh, 5 aja deh, 5 hapus. Kan belum muncul. Kita coba X lagi, kita buka. Oh iya, selnya saya hapus. Bentar, kita MySQL so database use 20 110 07 underscore pengutannya so table select from stock. Nah, di sini yang kelimanya sudah berhasil dihapus. Maka kita lanjutkan untuk memulai
ulang program tadi biar masuk ke data table seperti ini. Nah, sudah berhasil ya, ID 5 sudah berhasil dihapus. Oke, sekian dari saya. Mohon maaf apabila ada kekurangan, mohon dimakan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.